Nggak apa-apa, dia bertanya kalau aja. saya belum. Iya. Ya. Makasih Kak. Ini ya, cuman maaf saya tadi cuman pas dinaikkan langsung ditanya, makanya saya kan jawab. Tapi kalau untuk yang selanjutnya terserah, istilahnya gini, ada sih yang lebih mungkin dari saya sudah ini bisa boleh diundang terserah, cuman saya cuman sebatas yang tadi saya jawab aja ya. Oke, itu begini saja, Bapak Bapak tidak perlu menjawab tentang agama Bapak. Jujur, mungkin kalau saya bukan sombong, tapi mungkin kalau bisa saya buktikan, khawatirnya saya lebih paham agama Kristen daripada Bapak, karena sudah 6 tahun saya menggali tentang kekristenan secara akademik dan juga secara otodidak, karena saya mengambil jurusan prodi komunikasi penyiaran Islam dan salah satu mata kuliahnya itu ada mata kuliah Kristologi. Dan saya juga belajar keyahudian pada Bunda Etika Nur yang belajar kepada Rabbi Tovia Singer. Jadi saya memiliki guru yang jelas. Lebih baik Bapak bertanya saja deh, apa yang ingin Bapak pertanyakan terkait agama Islam atau terkait tentang agama Yahudi atau agama Kristen atau tentang dialog lintas iman. Bapak kami izinkan hanya bertanya saja di sini karena kami tidak mau menzolimi Bapak sebagai orang Kristen. Seperti itu, Pak. Oke, baik Bu, baik. Bapak mau bertanya? Untuk sementara saya dengar dulu. Oke, Bapak standby dulu ya. Bapak standby dulu. Mudah-mudahan nanti apa yang kami sampaikan di sini bermanfaat buat Bapak. Saya akan akan memaparkan beberapa kajian tentang dunia lintas agama. Oke, tema saya ini temanya adalah doktrin mematikan akal. Kenapa tema seperti ini saya bawa? Saya dulu berpikir kenapa Allah gunakan kata kafaro dalam Al-Quran. Saya merenungkan ini, kenapa kata kafaro alias kafir. Ternyata kata kafaro ini artinya menutup. Nah, dan ternyata Al-Quran ini lagi-lagi luar biasa menunjukkan setiap term atau diksi yang muncul di Al-Quran itu secara etimologi, terminologi, dan esensinya tepat, akurat, presisi. Ternyata kata kafaro ini merujuk kepada orang-orang yang menutup diri. Dan apa yang selama ini menutupi saudara-saudara Kristen saya? Mereka tidak tuli, mereka tidak buta. Ternyata yang menutupnya adalah doktrin yang mereka selama ini imani. Walaupun mereka melihat secara faktual, baik dalam teks kitab sucinya, secara konteks kitab sucinya, bahkan secara faktual yang mereka imani sebagai manusia biasa, mereka melihat bahwa, dan bahkan mereka mengklaim bahwa Tuhan itu satu. Kenapa? Karena secara naluri ya, tidak ada manusia zaman sekarang ini akan menerima Tuhan itu lebih dari satu. Karena apa? Naluri manusia itu menerima Tuhan itu satu. Nah, itu satu. Yang kedua, tetapi kenapa saudara kita Kristen ini berani-beraninya tanpa berpikir ulang mengatakan bahwa Tuhan kami satu. Mana yang satu itu? Bapa, Putra, Roh Kudus. Mereka katakan ini satu. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Lalu untuk mengaburkan bahwa ini tiga, mereka ganti istilahnya menjadi Trinitas. Yang mana Trinitas ini bukanlah kebagaimanaan yang tepat untuk esensi Tuhan. Ya, Trinitas. Satu yang mana? Satu, Bapa, Putra, Roh Kudus. Mana satunya? Ini satunya. Mereka mengatakan ini satu. Secara esensi ini tiga, lalu mereka katakan ini satu. Esensi dengan lisan mereka bertentangan. Kenapa mereka seperti ini? Kenapa akal mereka dimatikan? Karena mereka memiliki doktrin. Doktrin adalah sebuah term yang artinya adalah pengajaran yang dianggap benar tanpa perlu diuji lagi kebenarannya. Sementara dalam 9 teori kebenaran, yang namanya kebenaran itu artinya adalah segala sesuatu yang konsisten, terkonfirmasi, coherence, correspondence. Ya, contoh,
Teori kebenaran korespondensi, sebuah statement yang terkorespondensi dengan fakta-fakta itu benar. Teori koresponden koherens, artinya koheren dengan realitas. Teori koresponden pragmatis, apa yang diajarkan itu berguna dan bermanfaat. Begitu juga selainnya. Jadi artinya adalah kita tidak perlu umat Islam ini untuk bercapek-capek ria untuk menunjukkan bahwa Islam itu agama yang benar. Itu tidak perlu dan tidak butuh. Kenapa? Karena Al-Quran sudah menunjukkan secara dalil bahwa kita tidak diwajibkan untuk memahamkan saudara-saudara kita Kristen. Yaitu dalil Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini ketetapan dari Allah. Lalu kenapa kita tetap berdakwah seperti ini, berdialog dengan mereka? Sebenarnya ini bukan untuk mereka, tetapi untuk yang mau. Karena Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, dalam riwayat hadis, umatku semuanya masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Nah, dan juga kita akan mencoba untuk meluruskan pemikiran-pemikiran mereka yang tersesat dikarenakan tertutup oleh lemak doktrin. Ini yang kita coba. Ini yang kita coba pertanggungjawabkan sebagai kewajiban kita sebagai umat Islam untuk selalu siar. Karena seperti yang disampaikan oleh saya mengingat itu kata Tante Mika ya. Itu sama seperti sugesti ya. Seperti sugesti. Perkataan yang diulang-ulang terus-menerus ya, itu akan menjadi seolah-olah kebenaran nanti. Seperti kebenaran gitu. Sementara kebodohan yang terstruktur atau kejahatan yang terstruktur itu bisa mengalahkan kebenaran yang acakadul. Begitu juga dengan kebohongan yang diulang, suatu saat akan menjadi dianggap sebagai kebenaran. Itu yang kita khawatirkan. Maka kita hadir di sini untuk mencoba mensondingkan setiap harinya walaupun cuma sedikit bahwa yang namanya tiga tidak mungkin menjadi satu di dimensi manapun. Tiga tetap tiga, satu tetap satu. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana agama itu kalau agama itu benar, mustahil agama itu merusak akal, merusak hati nurani, mengganggu naluri manusia. Dan tidak mungkin agama itu ajarannya merugikan penganutnya dan merugikan orang lain. Karena kalau memang ada 5 ciri ini pada suatu agama, niscaya agama ini dari iblis bukan dari Tuhan. Maka tanggung jawab kita menunjukkan, membuktikan bahwa adakah di Islam ajaran yang mengganggu penganutnya, mempersulit penganutnya dan mempersulit orang lain? Mari kita bahas. Adakah ajaran di Islam bahwa ajarannya merusak akal, mengganggu hati nurani dan juga mengganggu naluriah? Mari kita buktikan. Untuk itu kita diskusi kali ini. Dan diskusi ini bagi yang mau, bukan bagi yang mereka yang tidak mau, ya. Dan kita membuka diri untuk kalian semua agar bersama kami di sini untuk kita dialog. Kalau kalian sudah mengatakan bahwa kipas adalah kucing, kalian katakan bahwa ayam adalah bebek, sungguh kami tak mampu lagi meluruskannya, karena itu hak kita untuk gila. Karena kegilaan adalah hak segala bangsa dan segala umat Kristen berhak untuk gila dan berhak untuk memilih bodoh. Itu urusan mereka. Oke, kita sapa di sini. Itu mungkin prolog saya kali ini dengan tema doktrin mematikan akal. Bang Beto, kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Kita sapa ada John, silakan John. Iya. Jadi Uni boleh nanya toh. Kalau memang bicara akal bagi orang Kristen berbeda dengan bicara iman. Karena memang kalau kita definisi iman di Alkitab dikatakan iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Sebenarnya kalau bicara bukti itu nampak. Tapi justru iman orang Kristen itu adalah bukti yang tidak kita lihat. Makanya kalau kita percaya Tritunggal itu ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, memang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Kalau bicara 1 tambah 1 tambah 1 adalah 1, tidak masuk akal. Itu tanda on. Nah, tapi kalau bicara iman, kita bisa terima. Tuhan kok lahir dari Bunda Maria, itu juga tidak masuk akal. Tapi kalau bicara iman,
kita masuk ke doktrin. Nah, sekarang pertanyaan saya untuk Uni ya. Waktu mencipta manusia, baiklah kita, nah itu jamak. Nah, di Al-Quran saya temukan ya, kami ya, kata kami ya berfirman, sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air. Itu di surat 79 ayat 25. Saya juga baca-baca Quran, bertanya-tanya ya, ada beberapa kata kami berfirman kami di ayat berapa ya, sekali-kali manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya, maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Itu jamak, Bunda. Jadi seperti Bapak di John, kejadian saya 1 tadi setahu saya, ya. seingat saya, tadi saya mengizinkan bertanya, bukan memaparkan. Kenapa? Kembali lagi seperti saya katakan, kalau yang kalian bawa adalah doktrin, silakan bicarakan dengan keluarga kalian. Silakan kalian bicarakan dengan jemaat gereja kalian, bukan dengan saya. Saya adalah orang yang kali ini menjadi narasumber untuk menjawab pertanyaan, bukan mendengarkan jawaban tentang agama kalian. Mohon maaf dengan sangat. Saya sudah bikin judul Ya, YouTube saya adalah tentang... Sebentar, Pak. Saya sebentar. Ya, kita mengedukasi bukan menyesatkan umat. Ya. Kalau Anda sudah mengakui bahwa memang Kristen itu tidak bisa dipahami dengan akal, selesai diskusinya karena temanya adalah doktrin merusak akal. Selesai, Pak. Ya. Jadi di sini yang boleh itu bertanya, bukan lagi menjelaskan. Kenapa? Saya akan mengizinkan orang menjelaskan asal bisa buka cam. Ya, dan kemudian bisa menggunakan data. Ini, ya, silakan Anda bertanya, tapi bukan menjelaskan. Setahu saya pertanyaan itu diawali dengan siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Bentar Pak, saya lagi ngomong, Bapak jangan ngomong dulu. Tolong biasakan umat Kristen itu bersabar apabila mendengarkan orang bicara. Kenapa? Di sini tempat diskusi, bukan tempat kalian memaksakan kehendak menjajah kami, bukan tempat kalian menjajakan agama kalian, dan bukan tempat kalian membodoh-bodohi kami. Ya, saya harus tegas dengan hal ini. Saya hanya izinkan kalian yang tidak mampu menjelaskan agama kalian, yang tidak mengerti sama sekali, itu hanya bertanya saja, Pak. Dan pertanyaan itu caranya seperti apa? Siapa, mengapa, di mana, bagaimana, dan apa. Jadi ada kalimat tanyanya, Pak. Kalau Anda ingin bertanya, Pak, jangan menjelaskan, Pak. Karena saya tidak akan mengizinkan saudara-saudara saya menonton ini mendengarkan kata-kata ambigu, bias yang tidak terstruktur, yang nggak jelas sumbernya dari mana. Sangat kasihan ya. Karena kita mau mengedukasi, bukan mau menyesatkan dan mematikan akal manusia sehingga terjadi kebodohan yang merajalela ya Pak ya. Silakan Pak John, bertanya saja. Ya, kenapa di Al-Quran itu dikatakan kami? Berarti kan jamak. Ya, kami. Silakan. Ya. Silakan Anda diam biar saya jawab. Di dalam Islam itu ada yang namanya istilah ilmu linguistik. Ilmu linguistik itu ilmu apa? Bukan cuma di agama Islam saja. Orang Yahudi juga memiliki ilmu linguistik. Dalam kaidah bahasa Inggris juga ada namanya ilmu linguistik, ilmu grammar ada, Pak. Ya, jangan lupakan bahwa bahasa itu memiliki ilmu dan standarisasi. Nah, kata kami itu dalam istilah luasnya adalah plural of majesty. Ya, plural of majesty ini digunakan kepada kata jamak seperti kata Elohim kepada Musa. Musa nggak jamak, Pak. Musa cuma satu. Musa disebut sebagai Elohim, tapi dia nggak jamak, dia nggak berkelompok, dia nggak satu paket. Musa sendirian. Kenapa dia dipanggil Elohim? Kata Eloah singularnya atau Allah singularnya itu jamaknya Elohim. Ada kata im jamaknya. Bukan berarti ketika Musa dikatakan Elohim dia jamak, Pak. Tetapi kata im itu merujuk kepada plural of majesty. Dia diagungkan. Nah, begitu juga dengan Tuhan, Pak. Bukan berarti Tuhan jamak. Karena kalau memang pemahaman Elohim itu Tuhan jamak, orang yang wajib memahaminya jamak itu bukan Kristen, tapi orang Yahudi. Orang Yahudi yang paham bahasa Ibrani. Maka tunjukkan kepada saya satu Rabi Yahudi yang mengatakan Tuhan itu jamak. Kalau Kristen mereka terganggu, tersesat karena terjemahan, itu sudah hal yang lumrah. Karena memang kalian umat terjemahan. Ya. Nah, sementara di dalam Islam kata nahnu itu kalimat jamak takzim, jamak pengagungan kepada Allah. Karena apa? Memang Allah ketika berfirman itu presisi dan tepat sekali. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menjaganya. Itu tepat presisi. Allah
tentang dirinya apabila merujuk kepada perintah menyembah tidak menggunakan kata kami. Kata Allah dalam surat Toha ayat 14, ya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Aku, sesungguhnya aku adalah Allah, sembah aku, tidak ada sembah kami, sembah aku. Tapi kenapa di ayat lain kami yang turunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya? Karena Allah melibatkan kuasanya. Apa kuasanya? Mengutus malaikat untuk menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, mengutus Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran kepada umatnya, mengutus saya menyampaikan Al-Quran kepada anak saya, mengutus manusia sesama manusia menyampaikan Al-Quran dan menyimpannya di dalam dada mereka. Maka kalau Allah katakan nanti, sesungguhnya aku yang turunkan Al-Quran dan aku yang menjaganya, kalian framing lagi nanti, wah itu kan Tuhannya turun sendiri kan? Tuh, Tuhannya turun sendiri tuh. Kan aku yang kirim Al-Quran. Berarti Tuhannya turun sendiri ke dunia, ngantarin Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kalian kan terbiasa begitu. Kalian kalau seandainya ada ayat eksplisit, kalian jadikan implisit. Ayat implisit, kalian jadikan eksplisit. Itu kelakuan kalian, kebiasaan. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh. Harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Ayat eksplisit. Shema Israel Adonai Eloheinu Echad. Aduh, di mute dulu Pak, berisik Pak. Shema Israel Adonai Eloheinu Echad. Itu eksplisit. Jadi implisit. Oh, maknanya itu Tritunggal. Ketika ada kata non eksplisit alias implisit, aku dan Bapa satu. Oh, itu eksplisit, artinya plek-keteplek satu. Itu kebiasaan kalian. Maka ketika Allah berfirman kami, Allah melibatkan kekuasaannya. Kenapa? Karena Allah berhak untuk hal itu. Allah adalah Tuhan yang bahkan sangat mencintai hamba-hambanya, melibatkan para malaikat dan tidak melupakan apa yang menjadi tugas para malaikat. Pada faktanya betul bahwa Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril, tapi itu kalam Allah. Nah, jadi apa yang disampaikan di Al-Quran, ya, itu presisi dan tepat sekali. Secara esensi betul Allah mengutus malaikat untuk menurunkan Al-Quran. Ya, secara kenyataan betul yang menjaga Al-Quran itu sebagian sedikitnya dari Al-Baqarah misalnya 1 sampai 100 saya, termasuk penjaganya di dada saya. Saya hafalkan itu. Oh, ada beberapa orang yang menghafalkan beberapa surah, mereka menjaga. Jadi Allah melibatkan kekuasaannya, mengutus. Sunnatullah berjalan. Contohnya begini, tidak ada ceritanya ketika saya berkata, alhamdulillah hari ini Allah memberikan aku rezeki. Allah nggak harus jadi suami saya, Pak. Allah nggak harus jadi spender TikTok, Pak. Tapi Allah memberikan rezeki melalui hamba-hambanya. Sunnatullah berjalan. Seperti itu juga. Ya. Nah, jadi pertanyaan klasik yang berulang ribuan kali ini berkali-kali dijawab oleh ulama saya, berkali-kali lisan saya menjawabnya. Kalau kalian tetap tidak paham, wallah tidak menjadi kewajiban bagi kami untuk membuat kalian paham, karena paham itu hidayah. Bagaimana kalian paham kalau kalian ditutupi lemak doktrin yang setebal-tebalnya itu? Ya, kalau kalian memang menolak pemahaman yang kami sampaikan, apapun yang kami lakukan tidak akan beriman. Itulah yang ditegaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-6. Seperti itu. Silakan pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan Pak John. Izin Pak John ya, kalau sekiranya nanti agak bising tolong di mute ya, karena di live-kan di YouTube. Ya, silakan dilanjut. Saya baca di KS 90 ya. Di sana dikatakan kami menciptakan manusia dengan susah payah. Kok sampai Quran surah berapa, Pak? Quran surah berapa, Pak John? 90. Quran surah apa? Surah apa Pak John? Ayat 90 itu surah apa Pak John? Pak, dibuka mic-nya lagi, Pak. Buka mic-nya, ini Pak. cuma KS nomor 90, judulnya negeri ya. Apa ini, Pak? Mana KS 90? Kita nggak tahu nih, Pak. Bapak dapat kitab apa itu? Apa saya buka mic, saya tunjukkan bukunya ini. Nggak buku, Pak. Al-Quran itu bukan buku, Pak. Al-Quran, Pak. Al-Quran. Jangan buku karangan orang. Kalau disebut KS itu apa itu? Quran surah nomor 9. Nah, surah berapa? Quran surah berapa? 90. Ayat nomor berapa? 4. 90 nomor 4. Nah, gitu Pak.
Oke. Surah Al-Balad ya. Quran surah Al-Balad. Mari kita lihat di sini. Saya buka dulu ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Oke, kita baca. Sesungguhnya kami telah menjadikan manusia senantiasa dalam keadaan menghadapi kesulitan dan kesukaran. Memang kita sulit dan Itu- sukar kan Pak sebagai manusia? Enggak, maksudnya mencipta kami ini kan pencipta. Bapak jangan Pak, jangan kurang ajar Pak menerjemahkan Al-Quran kami sendiri Pak, kecuali Bapak paham bahasa Arab. Ini yang terjemahkan bukan saya baca Ya terjemahan udah, orang inilah Muslim. kenapa Kristen ini menjadi korban umat terjemahan terus Pak. Di sini nggak gitu terjemahnya. Laqad, sesungguhnya, khalaqna, kami menciptakan al-insan, manusia, fi kabadin, dalam kesusahan, dalam kesukaran. Sejak kapan Allah susah membuat manusia Pak? Jangan gitulah Pak. Jangan kurang ajar ya Pak. Nggak boleh ya Pak ya. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Kita itu gini loh Pak, kita itu yang membuat kita benar itu karena kita nggak berbohong Pak. Kita jujur. Itu kenapa kita Iya. dikatakan benar. Kejujuran itu sulit memang Pak diterapkan zaman sekarang Pak. Apalagi bagi orang-orang yang memang sengaja untuk membodoh-bodohi umat. Makanya kenapa kalian itu tersesat? Tersesatnya umat Kristen itu ada 3 hal tuh kenapa. Pertama nggak bisa Udah, jujur, jangan dulu kedua nggak bisa hakimi- bahasa jangan dulu Indonesia, hakimi yang ketiga Kristen. nggak Saya kan ilmiah. baru bertanya Al-Quran ini. Iya kan Bapak kan salah terjemahan. Saya bilang jangan terjemahin sendiri Al-Quran Iya. kami nggak boleh, itu namanya kurang ajar. Saya terjemahkan. Saya yang ini orang Islam. Iya kan sudah saya luruskan. Saya Menerjemahkan cuma juga bilang kok Pak, nggak, beda-beda. gini loh, mana ada terjemahan beda-beda. Ini makin kurang ajar Ini namanya nih. Anda Sudahlah Anda salah membacakan tadi. Ya udah Bapak Anda terjemahan membacakan apa? Coba tadi. Bapak terjemahan, Bapak buka Alkitabnya apa? Ini kenapa orang Kristen ini masuk neraka jahanam teman-teman? Karena mereka ini Loh, sengaja jangan untuk marah-marah menyesatkan dulu umat. nih, sabar Oh dulu enggak, nih. saya enggak marah kok. Saya bilang ini kenapa orang Kristen masuk neraka Iya. kok? Jangan dulu bilang begitu. Saya kan Enggak, saya bilang pe- kenapa orang Kristen ini banyak masuk neraka? Anda ini bukan orang baru dalam dunia apologetika, Pak. Saya kenal Anda, Pak. Berkali-kali saya kasih tahu Anda, berkali-kali saya jawab pertanyaan kami. Itu kan Anda berkali-kali, Men. Pak, Bapak kalau dilihat video Iya. Bapak bertanya kami itu udah berkali-kali loh, Pak. Nah, ini kenapa kalian Enggak, masuk baru neraka sekarang, jahanam? karena saya temukan tadi malam, Pak, saya baca-baca Pak, Quran. saya itu kenal Anda, Pak. Saya tahu Anda, Pak. Tapi masalah kami ini baru sekarang saya tanya, karena Pak, ternyata ya saya udah, pikir jamaah. Pak. Ya udah kita lanjut aja ya. Laqad, sesungguhnya khalaqna, Allah menciptakan al-insan, manusia. Di dalam kabadin, di dalam kesukaran. Mereka tuh kesukaran, mereka tuh dalam kesulitan. Manusia itu dalam kesulitan. Tuh loh. Karena mereka kan kenapa mereka diciptakan Allah senantiasa dalam kesulitan? Karena mereka akan dilindungi, akan ditolong oleh Allah. Seperti itu. Tuh loh. Nabi aja susah ya Uni. gitu loh maksudnya Bang itu Pak John. Saya baca itu Al-Quran jadi Allah juga yang kan susah bukan manusianya itu diterjemahkan yang susah oleh- itu. Ya, John, ya jangan Pak. Saya juga kan Quran. Baca yang benar. saya tidak pelintir, saya baca terjemahan orang Islam, bukan saya punya buku. Iya, tadi kan Anda bilang bahwa yang susah itu katanya Allah yang susah. Bukan, itu manusianya yang diciptakan oleh Allah dalam susah payah. Manusianya yang susah payah itu, bukan Allah yang susah payah. Narasi Anda pertama begitu. Yang bilang kami makanya Uni itu menciptakan. panjang lebar Ya menjelaskan. udah. Ya, salah ya Anda ya, Dan- bacanya ya. Ada Makanya Uni lagi bilang bener saya katanya tanya orang terakhir Kristen ya. itu masuk neraka gara-gara nggak bisa bahasa Indonesia. Ya dibully lah, masa enggak pula? Ya nggak apa-apa, biar Kristen di neraka nggak apa-apa. Kan nanti kita lihat ending dunia ini tuh siapa yang ke neraka, Kristen atau yang Islam. Jadi Jangan bicara dulu Pak, kita lagi bahas tentang kesalahan terjemahan Bapak tadi. Bapak kan bukan ahli bahasa Arab. Saya sudah bahkan saya terjemahkan satu persatu. Laqad, sesungguhnya, khalaqna, kami menciptakan, kata Allah, al-insan, manusia, fi, di dalam kabadin. Artinya apa itu? Sesungguhnya Allah menjadikan manusia, menciptakan manusia itu senantiasa di dalam kesukaran. Apalagi pertanyaannya Bapak, nggak usah bertele-tele ya. Saya cuma bilang, apa alasan teman-teman kita Kristen itu tetap saja menjadi Kristen walaupun mereka diberi ilmu pengetahuan?
tidak bisa jujur, tidak ilmiah, dan tak bisa bahasa Indonesia. Wallahu a'lam Nggak boleh bishawab. bilang begitu. Saya jujur kok. Saya Saya jujur tuh sama nggak Uni. mau diintervensi, kan saya bilang itu pengalaman pribadi saya. Kok ini kan saya kan pengalaman pribadi saya, Pak. Saya kan 6 tahun diskusi dengan teman-teman Kristen. Yang saya alami itu adalah sulit jujur, nggak ngerti bahasa Indonesia, dan bahkan tidak ilmiah. Kan barusan itu tidak ilmiah itu. Menerjemahkan Ya, kitab saya kan suci. saya menghargaikan orang Pak, Islam jangan yang curhat, Bapak terjemahkan bertanya ini. aja. Silakan. Ya, Bapak jangan baper, Bapak Oke, bertanya aja. pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. 1001 pertanyaan, Mbak. Pak, silakan. Ada 3 saya temukan Allah mencipta manusia dari 1 zat, 2 air, dan 3 gumpalan darah. Jadi Iya, itu makanya yang saya bingung juga. Ketiga-tiganya benar, Pak. Diciptakan dari tanah. Nah, Adam terus? pertama diciptakan dari tanah, dan Bapak pun masih diciptakan dari tanah. Bukan berarti Bapak itu tetap jadi tanah. Contoh, Bapak tidak bisa hidup tanpa darah daging ibu Bapak. Ibu Bapak tidak bisa hidup tanpa makan makanan yang sumbernya dari tanah. Jadi gitu, Pak. Diciptakan dari mani, betul. Diciptakan dari segumpal tanah, betul. Memang betul tiga-tiganya. Kan kita semua ada proses, Pak. Adam diciptakan pertama sekali tanpa proses kelahiran. Kemudian saya diciptakan dari mama saya yang makan sumbernya di tanah. Mama saya makannya bukan dari langit, Pak, kayak mana salwa gitu. Enggak, Pak. Makanan mama saya itu ditanam di tanah, Pak. Semuanya sumbernya dari tanah gitu loh. Ya, jadi betul tiga-tiganya itu, Pak, nggak ada yang masalah, Pak. Yang bermasalah itu ketika Tuhan, Pak, ketika Tuhan lahir dari perempuan, itu bermasalah besar itu, Pak. Ya. Sakitnya sampai ke ubun-ubun tuh. Ketika Tuhan cosplay jadi manusia itu masalah besar bagi kami, Pak, bagi kami ya, Pak ya. Apalagi kalau sempat Tuhan itu cosplay tapi nggak ngaku jadi Tuhan, tapi pengen dianggap sebagai Tuhan. Nah, itu bahaya banget tuh, makanya apa kita nggak ngerti ya kan. Seperti ada Tuhan, dia datang sebagai manusia, ngaku-ngaku anak manusia, tapi pengen diakui sebagai Tuhan. Dia nggak bilang kalau dia adalah Tuhan, kan payah itu, susah itu, ya kan? Ribet kita. Lu Tuhan apa bukan? Anak manusia. Oke, kita anggap anak manusia. Masuk neraka kau. Kenapa? Karena kau nggak menuhankan aku. Lah, kau kan anak manusia. Aku masalahnya Tuhan. Nah, agak ribet kita. Ribet kita nih, bingung kita nih. Ini Tuhan atau manusia? Manusia, Rifa. Ya udah kalau gitu, gua anggap lu sebagai manusia. Lu nggak bisa, lu tetap masuk neraka. Kenapa? Lu nggak menuhankan gua. Kan ribet. Katanya kau manusia, tapi pengen dituhankan. Maksud kau aku pengen menuhankan manusia? Kan nggak bisa gitu. Akhirnya kita berantem seperti Mikana dan Agatha. Gara-gara akulah dia, Pak. Gara-gara perkataan akulah dia, Agatha dan Mikana bertengkar. Kenapa? Akulah dia itu kata Mikana, akulah dia, akulah bapak. Bukan, kata Agatha, akulah dia, akulah anak. Perkara mana bapak mana anak aja udah ribet, apalagi perkara mana Tuhan mana manusia. Ini yang nggak boleh, Pak. Ini yang nggak bisa, Pak. Ini yang berbahaya buat peradaban gitu loh. Seperti itu. Udah. Boleh Dan satu lagi. pertanyaan selanjutnya. Ya, kalau dikristenkan menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, dan proses kedatangannya akan didahului dengan 7 murka, dan akhirnya Yesus datang kiamat. Nah, sekarang pertanyaan saya ada judul di sini surat KS 88 tentang pembalasan. KS 88 ini maksudnya itu, berapa, Pak? KS 88 ini KS maksudnya 88 Al-Ghosiyah. Quran surah Ya. 88. Ayat berapa, Pak? Ya. Ayatnya ada, Pak? ada beberapa ayat ini yang saya Ya, berapa? pertanyakan. Ayat 22. Ayat 22. Ayat 22. Tuhan mana yang datang dengan malaikat yang berbaris itu? Bukanlah engkau seorang yang berkuasa memaksa mereka menerima ajaran. Mana nih, Pak? Al-Ghosiyah. Quran surah 88 itu surah Al-Ghosiyah, Pak. Ayat kedua-duanya itu bunyinya begini, Pak. Lasta alaihim bimusaitiri gitu. Itu bunyinya, Pak. Artinya lasta, bukankah kamu alaihim atas mereka bimusaitirin dengan berkuasa. Nggak ada, Pak, di situ. Salah Bapak kayaknya. Ayat berapa itu? Berapa, Pak? 22 KS 88 ayat 22. Iya, Al-Ghosiyah, Pak. Quran surah Al-Ghosiyah ayat kedua-dua. Ini bunyinya yang gitu. menerjemahkan diterjemahkan begini, dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat-malaikat berbaris-baris. Aduh, bukan itu tuh, Pak. Salah itu. Bukan surah Al-Ghosiyah itu. Berapa itu? Ntar tuh Bapak salah kayaknya tuh. Nomor 88 judulnya Ini loh, Pak. Pembalasan. Al-Ghosiyah ini loh, Pak. Ini loh. Ini Al-Ghosiyah 22. Tuh loh.
Nih. Bukanlah engkau seorang yang berkuasa memaksa mereka menerima ajaran Islam yang kau sampaikan itu. Tuh, Pak, Bapak salah tuh. Coba Bapak cari lagi, Pak. Kalau salah ayatnya Bapak cari lagi nanti. Kesempatan selanjutnya aja nanti. Tuh, dia baca Al-Fat ayat 22 itu yang dia baca. Oh, Iya. Al-Fat. Iya pula. Tadi katanya 88. Al-Fat tuh 48, Pak. Bapak nulis angka 4 sama 8 aja bisa bedain gitu sih, Pak. 89 dong nih, 89. Al-Fat. Al-Fat enggak, Qurannya surah 48. Ayatnya ayat 89 gitu. Ayat berapa? Ayatnya 29 sampai Al-Fat. Ayat 22. Ayat Al-Fat, surah 89 ayat 22. Surah 89. Bentar. Kenapa? Apa yang Bapak mempertanyakan di sini? Iya, Tuhan mana akan datang? Sedangkan Ya enggak, hari kami enggak punya pembalasan- Tuhan tiga, Pak. Kalau orang punya Tuhan tiga baru Bapak tanyakan Tuhan Iya. mana. Ya Saya Tuhannya cuma pertanyakan satu, Allah. Tuhanmu. Ya Allah lah, Kan Pak. di Emang sini sejak kapan hari orang punya Tuhan hari tiga? pembalasan kan Terus? Kristen juga punya Tuhan akan turun. Pertanyaan saya, Tuhan mana akan datang ini di KS 88 nomor Pak. 22 ini? Ya, saya jawab ya. Di dalam Al-Quran itu, Pak, kalau berkata tentang Tuhan, Tuhan itu cuma satu di kami, Pak. Nggak ada lagi Tuhan lain, Pak. Iya. Yesus itu bukan Tuhan. Duh, bentar dulu, biar saya jelaskan dulu. Cara berpikir Bapak itu salah. Kalau Bapak bertanya Tuhan mana, nggak tepat ditanyakan kepada Islam. Kenapa? Islam ini Tuhannya cuma satu. Kalau Bapak maksud tafsir dari Quran surah Al-Fajr ini, ayat ke-22 ini ya. Dan perintah Tuhanmu pun datang sedang malaikat berbaris-baris siap sedia menjalankan perintah. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Nah, kalau ditanya Tuhannya siapa? Ya Allah. Allah Tuhannya. Yang ditanyakan kepada orang itu, misalnya pertanyaan tepatnya kepada orang Tuhannya yang banyak. Tuhan mana itu yang datang? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Kalau ke Islam nggak bisa tanya Tuhan mana, karena Tuhannya cuma satu, ya cuma satu aja, Allah. Aneh. Ya udah. Berarti Tuhannya Islam dan Tuhannya Kristen sama-sama turun ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada ceritanya Tuhan itu dua, Pak. Kecuali Bapak mengakui bahwa pencipta itu dua. Kadang-kadang cara berpikir Bapaknya nggak lain ya. Mana ada Tuhan itu? Tuhan itu cuma satu. Yang ada adalah sembahan banyak, tapi Tuhan yang benar cuma satu. Yang satu itu Tuhan palsu, yang asli Tuhan itu yang benar cuma gitu satu, ya. gitu loh. Itu loh. Jadi yang di kitab Wahyu kedatangan Yesus kedua kali beserta malaikat-malaikat bukan ini ya? Itu kan, Bukan ya? Pak, itu kan Yesus bukan Tuhan, Pak. Memang Yesus Tuhan. Nah, Bapak baca iya. Wahyu. Bapak bacalah kitab Wahyu itu pembukaannya, Pak. Kenapa sih kalian ini kok ingkar banget dengan kitab kalian nih? Kita buka kitab Wahyu pertama kali nih. Bacalah. Kitab pembukaannya aja Bapak nggak baca baik-baik. Nih, saya bacakan ya. Masa Bapak Kristen nggak mengakui kitab Bapak nih? Ini baca baik-baik. Inilah Kristen kadrun. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Mana Bapak ini? Inilah wahyu Yesus. Wahyu itu informasi transenden yang diberikan kepada nabi dan utusan dari Tuhan pencipta alam semesta, dari sang sumber. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Theos kepadanya. Masa Theos mengaruniakan wahyu kepada dirinya sendiri, Pak? Jadi wahyu itu diberikan kepada Yesus. Apa perkataan Yesus itu perkataan Tuhan? Karena seorang nabi itu adalah penyampai firman Tuhan. Ya, dalilnya di mana? Ulangan 18:18. Kok jadi Yesus pula yang jadi Tuhan di sini? Pertanyaan saya deh, kan udah gini aja deh, udah gini aja. Inilah Ya kan wahyu kedua Yesus kali Kristus yang datang kedua dikaruniakan. kali kan bukan Bapa, tapi Saya anaknya. tanyanya gini loh, Pak. Yang Tuhan di dalam agama Bapak tuh Bapak atau anak? Dua-duanya. Oh ya udah, berarti kalau gitu Tuhan Bapak memberikan wahyu kepada Tuhan anak. Gitu. Gak apa-apa, kita deal-dealan aja, win-win solution aja kita. Ya. Ya begitu Tuhan anak. Oke, datang. siap. Siap teman-teman ya. Jadi Bapak John ini punya 3 Tuhan. Jadi Tuhan Bapak mengutus Tuhan Anak memberikan wahyu kepada Tuhan Anak. Jadi nanti yang datang di hari kiamat Tuhan Anak. Tuhan Bapak nggak bisa datang ya? Tuhan Bapak kenapa kok nggak bisa datang, Pak? Iya, Yesus kan akan datang kedua kali dengan malaikat. Yang saya tanya Tuhan Bapak, Tuhan Bapak, Tuhan Bapak, Tuhan. Makanya inilah susahnya kalau Tuhan Bapak-Bapak. Kalau kita lagi ngomong sama Bapak, Bapak itu ngerasa Bapak yang kita maksud, padahal kita lagi ngomong Tuhan Bapak. Ini kalau punya Tuhan Bapak-Bapak ini repot. Salah paham. Yang saya tanya itu Bapaknya Yesus. Bisa nggak turun ke dunia?
Ya itu aja, kalau memang Tuhan Ya udahlah, ya Muslim udahlah. Bapa di surga, ya udah. Kalau Enggak, Tuhan kami kita bukan Yesus bapak-bapak. Aduh, Kristus. Pak, Tuhan kami bukan bapak-bapak yang ciptain surga terus masuk ke surga itu sendiri, Pak. Repot kita, Pak. Kalau Tuhan kayak aneh kali Tuhan ini. Dia yang ciptakan surga untuk umatnya, dia pula yang nebeng di situ kan ada aja, Pak. Nanti Ya rebutan sama pencipta Tuhan. langit, Masa rebutan pencipta langit surga sama dan bumi Tuhan? kan satu. Kita kan dicipta Iya. sama pencipta langit dan bumi satu. Iya, pencipta Allah. cuma satu, Pak. Sembahan banyak, Pak. Ya, hanya satu Gitu sembahan ya. yang benar, Pak. Selainnya itu sembahan palsu, Pak. Berhala. Oh gitu ya. Ya udah, Iya, kita beda. iya. Beda lah. Oke, Tuhan makasih, Bapak saya 3, turun Tuhan ya. kami 1. Iya, turun silakan. Terima kasih. Aduh, memang untuk menginjili ini butuh kesabaran ekstra, teman-teman ya. Halo? Iya, Erik. Iya, kok merasa lebih pintar kau daripada negara-negara maju? Karena faktanya begitu, Erik. Kau nggak merasa ya? Kau Enggak. siapa? Aku adalah aku yang takkan pernah berubah menjadi dia. Alah, malu dong. Nggak malu lah. Lebih pintar daripada kau. Ayah, Kau tahu nggak sejarah Islam dengan sejarah Al-Quran? tahulah. Sejarah Tuhan kau aja aku tahu. Nggak usah kau banyak cerita ya. Banyak sama cerita aku ya. lah. Kalau Timur Tengah udah kujelajahi semua ya. Buka Saya mulut tahu dulu, sana buka Islam. mulut, buka mulut dulu. Ya, saya tahu Islam. Itu ciri-ciri orang-orang kafir yang menjelma menjadi 100% hewani dan 100% ular buludak ya. Gak susah kita menghadapi itu. Jadi kita kasih ludah kudus aja. Mudah-mudahan bisa dibaptis ludah kudus unia. Begitu. Ya, Islam Kristen. Nana Mika. Semput. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara anak keledai kemana? Suara anak keledai. Habis baterai dia. Suara mama keledai. Suara anak keledai. Uni, Apa? Uni, Apa? aku udah banyak data aku buat ya. Aku banyak menemukan bahwa Yudas pun tidak bersalah ternyata. Ya udah silakan kok paparkan ya. itu ya. Coba Jangan kau besarkan. mempina ya. Enggak, kita Kau tidak membacakan. diizinkan mempina. Ya, kita ini kalau besarkan sekali aku. kau mempina langsung kukik kau ya ke alam Ya. maut ya. Bisa nggak dipanjangkan layarnya? Kalau kita naikkan dulu penonton bayaran ya. Ya, naik teman-teman ya. Ini udah banyak kurangkum tadi sekitar 20-an yang udah ku buat ya. Itu udah aja ku baca. kerjamu dari tadi baca bebel aja kalau Dari malam iya baca Bible aja gue sekarang. Kok kau kalau nggak imbangi Mika, baca Al-Quran, baca Bible kan itu jadi psikopat. Makanya setelah baca Bible, baca Al-Quran. Iya, Paham? insya Allah. Iya, kalau kan habis sholat kan baca. Sholat ke dek? Ya, sholat lah. Lanjut Mau dek. ikut ke gereja. Nah, ini kenapa aku bisa mengatakan Yudas tidak bersalah ya. Jadi kata Yesus di Matius 19:21 ya. Kok turun ya. Sempakmu kelihatan lagi, sempakmu yang warna Bukan tuh, bukan sempak itu. Mana nih? Naik Soalnya teman-teman kemarin- ya, naik teman-teman. Ya kita Naik naikkan dulu. penonton bayaran. Ya, Soalnya ini udah kemarin berapa- terakhir si Mika dia buka cam sempak warna pinknya kelihatan itu pun berlobang lagi. Aduh, Enggak, si ini Mika bukti nih. nih. Aku menemukan Yudas nggak bersalah. Ya, coba baca itu. Yesus berkata kepadamu, kalau engkau ingin menjadi sempurna, pergilah jual semua milikmu, berikanlah uangnya kepada orang. Jadi Yudas memang menjual Yesus karena perintah. Jadi Yudas nggak salah. Pada waktu Yudas, orang Yesus yang menjual Yesus. Ini kan nggak salah dia. Jadi janganlah teman-teman Kristen ya, janganlah dihujat-hujat. Ada ayat. Suara keledai ini. Suara anak keledai. The religion of Jesus was Islam.
Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.